Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita bertemu lagi, yaitu kita akan membahas yaitu bab 2, itu himpunan. Nah, kesimpulannya nanti kita bahas. Nah, jadi di sini satu yaitu pengertian dari himpunan ya. Himpunan apa sih himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan ya atau diberi batasan dengan jelas. Contohnya seperti ini. Kumpulan hewan berkaki 4. Nah, berarti semua hewan yang berkaki 4 ya. Nah, contohnya apa tuh anggotanya yang berkaki 4? Ada kerbau, ada sapi, dan lain-lain ya. Nah, yang bukan berkaki 4 siapa? Nah, berarti hewan yang bukan berkaki 4 itu bukan termasuk himpunan. Itu bukan termasuk anggotanya. Yaitu misalkan ada ayam, ada itik, bebek, burung, dan lain-lain ya. Itu. Lalu yang kedua, ini ada kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12 ya. Nah, anggotanya berapa? Jadi faktor dari 12. Oke, anggotanya berapa? Faktor dari 12 itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, dan ada 12. Kok bisa, Pak? Anggotanya itu ya. Sekarang kita coba. Berarti 1 dikali 12 hasilnya 12. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. 3 dikali 4 adalah 12. Jadi faktor itu apa sih? Faktor itu bilangan atau angka yang jika dikalikan hasilnya 12. Nah, berarti yang bukan anggotanya berapa? Ya, yang bukan anggotanya ada 5, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10, dan ada 11. Oke. Sampai di sini pengertian himpunan paham? Nah, ini kita akan lanjut, yaitu menyatakan suatu himpunan. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan nanti ada 3. Ini yang pertama adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata. Nah, untuk menyatakan himpunan dengan kata-kata, di sini ada contohnya ya. Misalkan ada soal. Ya. Misalkan ada soal nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Nah, anggotanya siapa? Nah, berarti semua hari ya dalam satu minggu yang berawalan huruf S. Itu ada Senin, ada Selasa, dan ada Rabu. Nah, itu dia. Contoh yang kedua lagi. Nih, misalkan ada contoh yang kedua. Sebutkan anggota dari bilangan prima antara 20 dan 50. Nah, berarti kalian tentukan semuanya anggotanya bilangan prima antara 20 dan 50. Itu ada apa aja gitu. Nah, ada 23, ada 29, ada 31, ada 37, ada 41, ada 43, dan ada 47. Nah, sekarang yang B, yaitu menyatakan himpunan dengan notasi. Nah, ini perlu diingat. Notasi itu hanya berbentuk seperti angka atau huruf, tapi dibaca seperti pembacaan biasa. Contohnya di sini ada, ya. Nyatakan himpunan. Nah, nyatakan himpunan A. A anggotanya adalah ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ya. Dengan notasi pembentukan himpunan. Sekarang kita tulis notasinya seperti ini ya. Nah, A adalah di mana? A adalah himpunan. Oke. A adalah himpunan. Kok dibacanya A adalah himpunan ya? A adalah ini sama dengan dibaca adalah. Ini yang kurung ini himpunan. A adalah himpunan X yang A adalah himpunan X di mana ya, di mana atau dengan X bilangan cacah kurang dari 6. Oke, atau bisa seperti ini juga. Nih, A adalah himpunan X dengan X kurang, ya kan? X kurang dari 6. Oke, kok bisa kurang dari 6, Pak? Iya, kan anggotanya 1, 2, anggotanya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurang dari 6. Nah, X ini adalah anggota ya.
berarti anggotanya ini kurang dari 6. Lalu X adalah bilangan cacah. Nah, dipasang seperti apa nih? Bisa kalian ulang-ulang nih, seperti yang bawah. A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6 dan X adalah bilangan cacah. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kalau tadi sudah ada kata-kata, terus udah ada notasi, nah sekarang dengan kata-kata. Nah, contoh seperti ini. Misalkan P adalah himpunan, nama bulan dalam setahun, yang diawali dengan huruf J. Berarti kalian harus cari tuh anggota-anggotanya yang diawali huruf J. Nah, bulan kan dalam satu tahun kan ada 12. Nah, kalian cari tuh nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Apa saja sih anggota-anggotanya? Berarti P adalah himpunan. Ada Januari, ada Juli, dan ada Juli. Ya, oke. Sini paham? Nah, lanjut. Yaitu ada Ki. Nah, ini kita dari notasi nih. Dari notasi kita mendaftarkan anggota-anggotanya nih. Oke, kita baca dulu ya. Q adalah himpunan X dengan X. Nah, ini tanda apa? Kurang. Oke. Kita kurang dari 5. X ya, X elemen. X elemen itu adalah bagian. Berarti X elemen bagian A. A ini adalah bilangan asli. Oke, berarti kita ulangi, kita bacanya X adalah Q adalah himpunan X dengan X kurang dari 5 dan X adalah elemen bilangan asli. Anggotanya apa saja tuh? Yang bilangan asli. Oh iya, anggotanya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, seperti itulah menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata, dengan notasi, dan dengan mendaftarkan anggotanya. Sekarang yang ketiga, yaitu himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini apa? Yaitu himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Maksudnya gimana sih, Pak? Iya, jadi himpunannya itu tidak memiliki anggota. Nanti ada contohnya ya. Nah, himpunannya itu tidak memiliki anggota. Nah, dapat ditulis dengan notasi atau simbol seperti itu. Yaitu hanya kurung kurawa atau 0 di strip. Nah, contohnya seperti ini. Himpunan lukisan yang menarik. Nah, himpunan lukisan yang menarik. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat. Karena ada arti kata menarik, ya. Menarik ini berbeda-beda menurut setiap orang. Ya, bisa menarik itu ditarik. Bisa menarik itu indahnya, ya. Nah, setiap orang kan memiliki karakter lukisan yang berbeda-beda. Bagi si A, lukisan ini bagus, tapi bagi si B belum tentu bagus. Nah, ini termasuk dalam himpunan kosong. Jadi tidak ada lukisan yang menarik gitu loh, karena persepsinya tidak jelas. Definisi tadi, himpunan itu apa? Himpunan adalah sesuatu yang dibatasi dengan jelas. Nah, lanjut yang keempat, ada himpunan semesta. Himpunan semesta ini apa, Pak? Himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggotanya, gitu. Jadi semua anggotanya itu dinamakan semesta. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan huruf S. Bisa kalian lihat contohnya S. Nah, ini semestanya nih. Semestanya murid-murid MTS Saadatul Dahren. Berarti semua murid MTS Saadatul Dahren. Dari kelas 7A, 7B, 7C, 7D ya. Terus kelas 8A, 8B, dan seterusnya. Itu semua murid Saadatul Dahren. Nah, lalu kita bikin himpunannya, kita persempit. Nah, jadi himpunan A yaitu murid-murid di kelasmu. Berarti hanya anggotanya apa? Anggotanya itu murid-murid di dalam kelas kalian. Nah, yang terakhir adalah himpunan bagian. Himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu bisa dilambangkan seperti ini. Oke? Bisa dilihat. Himpunan bagian bisa dilambangkan seperti ini. Contohnya, ada A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan B anggotanya 2, 3, 4. Nah, jika seperti ini gimana dibacanya? Berarti jadi A bagian B. Nah, dibacanya apa? Nah, menurut himpunan yang memuat, ini dibacanya apa ya? Berarti himpunan B bagian dari
A ya. Berarti himpunan B memuat A. Itu. Kok bisa, Pak? Iya. Kan anggota B ada 2, ada 3, ada 4. Nah, anggota A-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika tanda seperti ini berarti memuat. Nah, jika tandanya terbalik dari yang ini berarti bagian. Berarti berarti B memuat A. Berarti B anggotanya termasuk bagian dari A. Yaitu di mana? Ada 2, 3, dan 4. Seperti itu. Ini penjelasan dari suatu himpunan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu operasi dari himpunan nantinya. Oke.